Selamat pagi. Pagi ini setelah saya berdoa, saya mau mendoakan untuk Bangka Belitung. Semoga keadaan ekonomi pulih mulai hari ini. Bulan China-nya bulan 9, pas tanggal 1 bulan 9 2573 untuk bulan China-nya. 4 bulan lagi sudah Imlek. Dan bulan nasionalnya tanggal 26 September 2022. Saya mau berdoa supaya Tuhan menjamah pemerintah untuk menaikkan harga timah segera mungkin dan menurunkan harga Pertamax 2000, menurunkan harga Pertalite Rp1.000, menaikkan harga sawit bisa menjadi 3.000, menaikkan harga karet bisa menjadi 8.000, menaikkan harga lada bisa jadi 150 sampai 200.000, dan menaikkan penjualan harga hasil tangkapan nelayan bisa lebih tinggi. Inilah fondasi terkuat di Bangka. Untuk saya doakan supaya pemerintah menaikkan segera melalui jamahan Tuhan untuk memberikan hikmat, menaikkan segera semua yang saya sebutkan barusan, sehingga inflasi bisa normal kembali, daya beli segera naik, ekonomi Bangka Belitung bisa pulih, ya. Itu doa saya kepada pejabat, doa saya kepada Tuhan untuk memulihkan perekonomian Bangka, ya. Saya selesai untuk doa Bangka Belitung. Kedua, saya mau mempromosikan untuk bisnis saya. Jadi judulnya nanti doa untuk Bangka Belitung ekonomi pulih segera, dan promosi tinggal 5 hari lagi untuk promosi bisnis saya. Bagi yang pemasangan Tomini, ada diskon 700.000 sampai akhir September. Kedua, pembelian sehat emas 240.000 mendapatkan bonus 35.000. Ini sudah ada yang mengambil kesempatan ini belasan orang, ya. Terus Om ini ambil kesempatan sudah satu. Kalau untuk elektronik sudah dapat satu dua orang, ya, yang sudah dapat, ya. Nah, harapan saya dalam 5 hari ini, ya, dari Senin sampai Jumat, saya kasih free lah sampai Sabtu lah, ya. Berarti tanggal 1 dia 1 Oktober itu selesai promosi yang saya sebut barusan juga. Sehingga bagi yang mau bekerja sama bersama Kim di pusat bisnis ekspor impor emas, mendapatkan keuntungan yang didapatkan kalau Anda mau bekerja sama, baik di Bos Komini Emas maupun di Sehat Mas dan di apa nih, ya, di
sukses elektronik furniture emas. Jadi semua bisnis ini adalah kebutuhan untuk Bangka ya. Belitung ya. Belitung itu ya untuk pemasangan pom ini ya. Jadi kalau Anda tertarik silakan ya. Tapi kalau untuk saya kunjungan ke Belitung, ke Lepar, ke Pongo, dan ke Nangka, itu saya tidak bisa pastikan kecuali ekonomi ini sudah pulih kembali. Tapi kalau dia sudah pulih kembali, saya usahakan bisa datang ke Belitung, ke Pongo, dan ke Nangka. Kalau ke Lepar saya sudah pergi ya untuk promosi pos Komini Mas ya. Anda doakan supaya pulih kembali ekonomi sehingga saya bisa datang ke sana promosi pos Komini Mas ini. Karena fokus saya tahun ini untuk di Bangka ini. Tetapi kalau negatifnya ekonomi tidak pulih sampai Desember, saya mungkin tahun depan saya tidak di Bangka lagi kali ya. Saya sudah kepikir kemarin itu hari Sabtu ya. Saya pulang kerja sambil berpikir. Minggu kemarin saya kurang capek pikiran saya ya setelah sampai di Sungai. Kenapa? Saya menyadari bahwa 25 tahun saya berbisnis. Kenapa di saat saya naik daun saya cari duit kayak air? Ekonomi anjlok berkali-kali itu ya. Jadi saya belajar untuk bukan artinya saya tidak mau memperhatikan Bangka lagi ya. Saya sampai sudah kepikir, wah kayaknya saya langsung mau terjun ke politik aja itu ya. Pikiran saya sudah seperti itu. Kalau gagal di politik, saya ada rencana mau ke luar negeri ya, berhubung saya masih single. Saya udah pikirannya udah melayang ya. Jadi kalau saya kerja sekarang ini gagal sampai Desember 2024 saya berpolitik gagal, terakhir saya minatnya tinggal di luar negeri ya. Karena apa? Karena saya sudah cukup berbisnis di Indonesia, ternyata gagal ya, sampai sekarang ini belum sukses ya. Bukan gagal tapi belum sukses. Saya merasa ada kecewa ya, terus terang aja ya. Kenapa berbisnis di Indonesia ya, di Jakarta, di 5 provinsi saya berbisnis, dan di Bangka ya. Jadi saya sempat berbisnis di 5 provinsi, di Jakarta, di Bangka, di Bandung, di Banten, dan saya berbisnis di Palembang. 5 provinsi ya. Saya bilang belum sukses saya ya. Karena impian saya terakhir ini tadi mau sukses di Pos Komini Mas, di Sehat Mas, dan di Sukses Elektronik Furniture. Makanya saya berani mengembangkannya di seluruh Bangka, Belitung. Tapi kalau ekonomi tetap tidak naik, saya memang planning saya sudah mau melangkah ke politik 2024. Kalau gagal di pusat, saya akan lari ke Bangka. Gagal juga pusat dan Bangka, saya akan lari ke luar negeri rencananya. Itu impian saya. Kenapa? Saya ingin mencoba berbisnis di luar negeri karena saya pernah menulis di buku kalau untuk di bisnis impian saya sudah tercapai dalam hal bisnis ekspor impor. Itu masa kecil saya cita-cita salah satu ekspor impor. Kedua, mau ke seluruh Indonesia itu belum tercapai ya.
Ah, jadi yang saya berharap, ah, saat saya masih ada kesempatan, saya mau beri yang terbaik. Jadi saya merasa waktu saya tulis buku, saya masih ingat ya, Anda boleh cek buku saya ya. Saya tulis kalau saya jadi pembisnis ya seperti itu ya. Kalau di politik, saya kalau di Indonesia memang ambisi saya jadi pejabat tinggi. Kalau di luar negeri, saya jadi wali kota aja saya mau ya. Kalau orang luar negeri mau pakai saya. Tapi kalau di bidang agama saya ya punya impian di seluruh Indonesia maupun seluruh dunia. Makanya saya dulu sekolah bahasa Mandarin dan bahasa Inggris. Tujuan saya mau menguasai dua bahasa tersebut sehingga saya bisa di seluruh dunia. Ya, saya berkomunikasi tidak ada halangan. Tapi gagal juga, saya belum menyelesaikan sekolah Mandarin saya setara dengan kuliah. Saya hanya setara D1 ya di sekolah Mandarin Jakarta. Di Bina Insan uh, Bina Insan Persada kalau nggak salah ya. uh, BIP T Insan Persada, apa nih, sekolah di BTIP ya, Bina Terampil Insan Persada ya. Itu saya sekolahnya setahun lebih ya. uh, itu kata gurunya setara D1. Sayang saya tidak selesaikan ya. Sebenarnya selesaikan itu 1 tahun lagi ya. Dan saya sekolah Mandarin kursus itu 3 tahun lebih. Impian saya waktu itu sebenarnya mau menguasai salah satu, kalau di agama saya bisa di seluruh Indonesia, seluruh dunia. Karena kalau menguasai bahasa Mandarin dan bahasa Inggris, kita bisa di seluruh dunia ya. Itu untuk di agama. Tapi kalau agama ini saya merasa saya belum ada panggilan untuk menjadi pendeta ya, menjadi pemimpin agama. Tapi kalau di politik memang saya rasa akhir-akhir ini saya ada panggilan. Kalau di bisnis saya sudah jalankan. Jadi saya dengan usia yang sekarang, saya harus memanfaatkan waktu saya sebaik mungkin karena saya sudah bikin planning di buku saya untuk mengisi waktu-waktu semasa hidup yang ada sekarang. Kondisi tidak bisa ditebak, tapi keinginan cita-cita punya panjang umur mencapai 100 tahun ya. Makanya saya tidak merokok ya, itu karena larangan dari agama. Tidak minum minuman keras sampai berlebihan ya. Minum sih minum diperbolehkan ya, seperti bir atau yang beralkohol itu tidak dilarang minum, tapi jangan sampai mabuk. Kalau mabuk sudah hukumnya dosa. Kalau merokok memang salah satu dilarang ya. Tidak boleh kalau merokok. Jadi saya sudah hindarin dalam hal itu. Termasuk makanan. Makanan saya juga uh, tidak berlebihan, walaupun uh, makan itu ya kata orang udah melebihi porsi, yaitu nasinya ya. Kalau sayurnya uh, dibilang ya kamu terlalu sering makan lemak. Tapi saya bilang lemak itu untuk membantu uh, tenaga saya untuk melewatin uh, jauhnya jauh tempuh saya kerja dalam sehari ratusan kilometer. Jadi butuh tenaga yang berenergi, yang makanan yang bergizi, termasuk konsumsi buah-buahan.
Nah, jadi saya rasa itu tips saya untuk panjang umur, pikiran juga positif, negatif saya buang sejauh mungkin, ya. Dan saya uh, selalu bersemangat, karena saya punya tipsnya satu, hubungan kepada Tuhan setiap hari, baik itu berdoa, baca Alkitab. Baca Alkitab saya malam-malam, berdoa pagi-pagi. Pagi-pagi pun ada baca firman sedikit karena sharing tentang firman Tuhan. Itulah saya bikin video ini lengkap dari kehidupan saya, termasuk saya mendoakan untuk Bangka segera pulih kembali, ya. Tentang pekerjaan saya, tentang tips panjang umur, strategi cara kerja, dan menggunakan waktu sebaik mungkin semasa kita masih kuat, semasa kita masih muda. Jadi prediksi kalau kita udah usia 70 ke atas, itu kita sudah masa pensiun. Paling kita beralih ke agama. Jadi sebelum 70 tahun usia kita berusahalah di politik, di bisnis, maupun di agama. Itulah hidup yang kita diberikan oleh Tuhan semasa hidup ini. Banyak berbagi. Kalau Anda yang sudah kelebihan uang, berlimpah-limpah, berbagilah kepada orang yang kurang mampu, orang yang butuh pertolongan. Itu pesan saya, ya. Saya pun ada jiwa untuk berbagi, ya. Sayang saya bukan orang kaya. Berharap ke depan Tuhan beri kelimpahan, kekayaan yang berlimpah, saya bisa bantu banyak orang miskin, terutama orang miskin. Karena uh, termasuk keluarga, ya. Kalau ada yang kurang mampu, saya bisa bantu kalau saya punya uang. Saya orangnya tidak pelit, ya. Saya orangnya uh, suka berbagi. Tapi sayangnya Tuhan belum berikan saya kelimpahan secara harta. Kalau saya diberikan harta berlimpah seperti kolong merah itu, wow, saya bisa bantu seluruh Indonesia, ya, untuk orang yang miskin. Itu kalau jiwa saya, ya. Jiwa saya orangnya suka berbagi, ya. Sayang saya orangnya bukan orang kaya saat ini, ya. Tapi berharap kalau Tuhan menghendaki saya bisa kaya raya berlimpah, saya bisa berbagi kepada banyak orang lain. Sekian, terima kasih. Semoga video ini bermanfaat buat Anda, dan saya berbagi motivasi dalam menjalankan hidup, ya. Sekian, terima kasih. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Amin.